Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizka Putra. Saya akan menjelaskan tentang geofisika atau geolistrik. Oke, yang pertama, apa itu geolistrik? Geolistrik adalah metode geofisika yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanah dengan cara mengukur sifat kelistrikannya atau sifat kelistrikan batuan. Artinya atau sebagai contoh, kita menyetrum tanah atau batuan dengan arus kecil, terus bagaimana kita melihat respon dari batuan tersebut. Metode geolistrik yang umum itu seperti resistivitas, self potensial, dan induced polarization. Oke, yang kedua, konsep pengukuran geolistrik. Konsep dasarnya itu sederhana. Yang pertama tuh arus listrik disuntikan ke tanah melalui elektroda. Setelah itu tegangan yang muncul diukur. Kemudian dari arus dan tegangan itu dihitung nilai tahanannya itu berapa, nilai tahanan batuannya. Untuk peumpamaannya tuh seperti jika batuan mudah dialiri listrik berarti resistivitasnya kecil, tetapi sebaliknya jika batuan sulit untuk dialiri listrik berarti resistivitasnya besar. Terus apa sih itu resistivitas? Resistivitas adalah kemampuan suatu material untuk menahan arus listrik tersebut. Contoh sederhananya itu seperti air asin, terus resistivitasnya menjadi kecil dan mudah mengalirkan listrik. Terus jika batuan kering, maka resistivitasnya besar atau sulit untuk mengaliri listrik. Oke, selanjutnya prinsip pengukuran geolistrik. Yang pertama tuh metode aktif. Nah, metodenya itu memberikan arus listrik ke dalam tanah. Contohnya itu resistivitas dan include polarization. Terus metode pasif. Kita itu tidak menyuntikkan arus, tapi hanya mengukur arus alami yang sudah ada. Contohnya self potensial atau SP. Terus apa itu self potensial? Self potensial itu mengukur beda potensial alami di dalam tanah. Biasanya dipakai untuk mendeteksi zona mineral dan aliran air dalam tanah. Terus resistivitas itu berfungsi untuk mengukur tahanan jenis batuan. Biasanya dipakai untuk air tanah, lapisan tanah, dan struktur geologi. Terus yang terakhir ada induced polarization. Itu mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan listrik, sementara biasanya untuk eksplorasi mineral logam. Terus sifat-sifat kelistrikannya itu yang diukur tuh di dalam geolistrik tuh yang diukur tuh seperti resistivitasnya, konduktivitasnya, terus polarisasi, tegangan listrik, dan arus listrik. Metode aktif dan pasifnya itu, misalnya metode aktif arus disuntikan, ya itu kalau arus yang disuntikan itu contohnya resistivitas dan IP atau included polarization. Terus yang pasif itu atau tidak itu self potensial. Terus kenapa
metode geolistrik itu penting karena kita bisa melihat bawah permukaan tanpa menggali, terus biayanya relatif lebih murah atau lebih efisien, terus banyak untuk dipakai sebagai mencari yang susah, daerah yang susah airnya atau air tanah, terus bisa mendeteksi patahan atau rongga dan mineral. Metode ini paling sering dipakai karena mudah, praktis, dan hasilnya cukup akurat untuk kedalaman dangkal atau menengah. Terus apa itu hukum Ohm atau OHM? Itu konsep dasarnya itu dari geolistrik tuh konsepnya ada hukum Ohm. Itu rumusnya tuh V sama dengan I kali R. Jadi V itu tegangan, terus I arus, dan R tahanan. Dalam geolistrik kita ukur V atau tegangan dan I, lalu hitung R atau tahanan. Dari situ kita dapat resistivitas. Terus resistivitas batuan itu perbedaan tiap batuan itu apa aja? Misalnya nilai resistivitas itu tergantung pada jenis batuannya. Misalnya jenis material itu lempung, berarti resistivitasnya rendah. Terus pasir basah itu sedang, dan batu kapur itu tinggi. Kemudian ada granit itu sangat tinggi, dan biji logam itu sangat rendah. Perbedaan ini membantu kita untuk membedakan lapisan bawah tanah. Terus faktor yang mempengaruhi resistivitas itu apa? Resistivitas itu dipengaruhi contohnya itu kandungan air, kadar garam, terus porositas batuan, temperatur, kandungan mineral logam, dan tingkat rekahan. Jadi semakin banyak air maka resistivitasnya kecil, karena air itu resistivitasnya atau tahanan tadi itu kecil. Jika batuan kering karena sedikitnya air itu mengakibatkan resistivitas atau tahanannya sangat tinggi. Terus peralatan survei geolistrik itu apa aja? Nah, alatnya itu yang pertama itu contohnya resistivity meter. Itu fungsinya menghasilkan arus listrik dan mengukur tegangan. Terus yang kedua ada elektroda arus, ada C1 dan C2. Fungsinya itu mengalirkan arus ke tanah. Terus yang selanjutnya ada elektroda potensial, ada P1 dan P2. Itu fungsinya mengukur beda tegangan. Terus ada kabel untuk menghubungkan atau menyambungkan semua alat. Terus ada aki atau baterai sebagai sumber daya atau sumber listriknya. Untuk skemanya itu sederhananya itu seperti C1, terus C1 ke P1, yang P2 ke C2. Nah, kalau C itu elektroda arus, kalau P itu elektroda potensial. Jadi kesimpulannya yang singkat tuh, geolistrik tuh adalah metode untuk mengetahui kondisi bawah tanah dengan mengukur sifat kelistrikan batuan menggunakan prinsip hukum Ohm. Jadi metode ini nih penting karena tidak merusak, terus efisien, dan banyak digunakan dalam eksplorasi air tanah dan mineral. Oke, sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.